Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Deng Umah di channel yang sederhana ini. Kita akan berbincang santai lagi, akan bercerita santai lagi tentang kita akan sambung. Mau sambung itu yang kemarin atau video yang berikutnya. Kita buatkan tentang cara agar suara ini bisa tinggi dan halus. Ya, sekarang kemarin kan kita berbicara tentang menahan kita kasih tekanan di perut. Ya, kita kasih tekanan di perut supaya kita lebih lebih nyaman mengangkat suara dan lebih nyaman untuk menghaluskan suara. Nah, sekarang di bagian tenggorokan. Ini kalau di tenggorokan ini bagaimana itu ya, kita seperti mau batuk ya. Kita coba-coba di situ bagaimana. Yang jelas kurasa seperti orang mau batuk begini. Yaitu kayak ditekan juga di sini. Itu akan melepaskan suara yang mulus, jernih dibanding dengan berbeda ketika mau bass. Kalau bass dibuka, justru kalau mau suaranya bass kita buka di sini, itu lihat turun, itu kita kasih turun untuk kalau mau bass. Tapi karena kita ingin membuat ini suara mengerucut, apa istilahnya itu mengerucut ya, tajam, maka kita tekan di sini, tekan, ing, ing, ya, kita tekan di sini, baru setelah itu. Iya. Jadi itu kita tekan kayak dari dalam, baru lepas pelan-pelan di sini. Itu bisa kita lepas suara dengan halus, insya Allah. Nah, begitu pengalaman yang saya rasakan ketika misalnya azan, ya ketika misalnya azan. Hayya 'alas shalah. Itu kita tekan di sini supaya kalau menurut yang saya rasakan itu kan itu biasa ada lendir juga. Ada juga lendir itu. Maka itu lendir ketika ada dia tidak akan merusak, sama kayak seperti sementara naik motor naik motor ada tuh kayak putus-putus gitu suaranya mesin, itu tidak jadi mati mesinnya tapi dia tetap bisa berlanjut. Nah, itu karena ada mungkin caranya menahan gas. Nah, itu seperti di sini, jadi gasnya tuh di sini ya. Sehingga itu lendir tidak merusak suara. Karena ada tuh biasa langsung tiba-tiba berubah suaranya atau bahkan berhenti tidak bisa keluar lagi suaranya. Ya, itu semua dari sini menurut yang saya rasakan. Ya, begitu ya teman-teman. Kemudian posisi mulut juga itu akan mempengaruhi pendengaran orang. Ya, atau inilah yang saya katakan video yang kemarin itu bahwa kita bisa model suara itu lewat mulut kita juga, salah satunya cara untuk model suarata atau perindaki suarata, atau kita misalnya mau seperti ada variasi-variasinya, ya itu bisa juga lewat mulut. Begitu. Ya, itu
menurut pengalaman saya, karena banyak juga orang yang hebat azan, ada orang yang hebat azan, tapi kalau kita lihat mulutnya biasa saja, santai saja. Hanya karena seperti saya, orang yang baru belajar, ilmunya masih sedikit, maka teknik yang saya gunakan seperti itu agar supaya terdengar indah bagus kita dengar orang, begitu kira-kira. Minum dulu. Ya. Apalagi ini yang biasa mempengaruhi suara. Yang biasa mempengaruhi suara itu ketika orang mau pergi azan misalnya di masjid, atau bahkan berbicara misalnya orang mau ceramah, orang mau mengaji, yang saya rasakan ini berpengaruh bagi saya. Ini pengalaman saya, mungkin juga ini ada yang sama dengan teman-teman sekalian. Kalau saya baru-baru sudah menyikat gigi, artinya rasanya itu pasta gigi ya atau odol kah, itu masih ada di mulut. Maksudnya itu baru-baru sudah disikat, baru kita kumur-kumur air, ya itu kayak seperti nak kasih keringki tenggorokan tak atau pita tak, nak pengaruhi pita suara tak, sehingga biasa itu selalu kita mau batuk, atau bahkan biasa itu biasa apa istilahnya itu tidak bisa diangkat suara, kayak seperti gatal tenggorokan, tak kalau baru-baru sudah sikat gigi. Nah, ini pengalaman saya, biasa saya begitu. Jadi kalau sudah makanya saya mandi sikat gigi itu 1 jam atau 2 jam sebelum mau ke azan, atau dalam bentuk apapun, mau mengaji, mau berbicara di depan orang banyak, itu juga begitu. Karena pasti kalau misalnya mau azan maghrib misalnya, lalu pada saat menyala dikasih bunyi radionya di masjid, baru kita sikat gigi, itu sangat akan berpengaruh bagi saya. Ya mungkin juga ada bagi teman-teman itu kalau azan, tidak bisa saya angkat suara itu, ya karena kayak keringki itu yang pasti ya, kapan pengaruhnya, mungkin dinginnya atau apanya itu, yang mungkin nak kasih keringki itu tenggorokan, sehingga kayak gatal jadi sehingga mau angkat suara tidak bisa kenapa, pas mau diangkat kayak seperti itu mau batuk itu. Nah, jadi itu pengalaman saya. Jadi saya berbagi pengalaman teman-teman, mungkin juga ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Ya, makanya kadang-kadang kalau terpaksa saya begitu, atau misalnya saya tiba-tiba sikat gigi pada jam 10 misalnya, jam 10 siang misalnya, mendadak ada panggilan jam 10:30, artinya setengah jam ke depan akan ada panggilan misalnya baca Quran, mengaji, maka itu pasti saya minum berkumur-kumur yang manis. Berkumur-kumur yang manis, entahkah itu kopi susu atau kopi biasa atau teh susu, yang jelas manis-manis. Ya, supaya itu menurut saya kayak tenggelamkan gitu rasanya itu pastaya, sehingga sedikit akan membantu, tapi tetap itu masih ada pengaruhnya. Masih ada pengaruhnya kalau cuman waktu setengah jam baru kita tampil atau azan di masjid, teman-teman. Oke. Insyaallah selesai mungkin teknik suara ya, tentang suara pada kesempatan ini. Mungkin besok ada yang request atau mau diberikan tutorialnya bagaimana azan yang sederhana tapi bagus kedengarannya, atau kita ke cara yang lain. Banyak cara yang bisa kita sampaikan kepada teman-teman, cara menghindar dari teman yang pengkhianat atau cara kalau misalnya ada perempuan yang
yang mendengarkan video ini, kita juga bisa sampaikan bagaimana cara menghindari apa apa itu istilahnya itu pengambil, ya ya nambil kisomina orang. Ya, ada juga tekniknya itu, ada caranya agar supaya kita terhindar dari itu. Atau kita lebih dalam lagi cara agar tubuh kita ini tetap sehat, ya walaupun kita sakit itu tidak lama. Itu ada caranya juga. Ya, siapa tahu ada teman-teman yang mau request bahwa bagaimana cara, atau cara apa itu, cara mendeteksi apakah di dalam diri kita ada penyakit, ya, atau ya, otomatis penyakit bukan yang penyakit dokter, tapi seperti penyakit apa namanya, kelainan dari mungkin ada apa namanya penyakit kiriman begitu. Kita ada semua caranya bagaimana mengetahui begitu ya teman-temannya. Saya kira cukup. Maaf untuk video yang singkat ini mungkin kurang jelas cara saya penyampaiannya, ya karena kita ini buru-buru teman-teman saya. Ini sudah jam 9:30 malam ini, ya karena saya baru ingat lagi bahwa ternyata ada video saya yang harus sambung saya selesaikan, makanya saya selesaikan. Oke teman-teman sekalian, kita tutup pertemuan kita kali ini dengan mencoba mengangkat suara kita, tes teknik tadi ini dengan pada kalimat hayya 'alas shalah, dengan nada yang kita tinggi. Kita coba ya. Tekan ini teman-teman. Hayya 'alas seperti itu teman-teman sekalian. Itu agak membantu supaya perjalanan suara ini mulus. Tidak apa istilahnya orang di sini itu, tidak celiki, ya tidak keseleo gitu. Tidak keseleo suaranya. Oke teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wassaada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.